Setelah sesi pagi tadi kita sudah menyimak materi yang sangat berbobot, kita akan melanjutkan dengan sesi ilmiah ketiga yang gak kalah menarik dan tentunya sedikit lebih menantang. Karena sudah kenyang, biasanya yang menantang itu sepertinya bukan materinya ya, tapi menjaga mata untuk tetap terbuka. Tapi tenang, sesi kali ini dijamin penuh ilmu terbaik dan studi kasus yang menarik sangat berguna bagi praktik kita di lapangan. Mari kita siapkan catatan kembali dan fokus untuk melanjutkan sesi ketiga. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Andita Kaisari, spesialis mata. Kepada Dr. Cesa, kami silahkan. Baik, untuk CV dari Dr. Cesa, pengalaman kerja sebagai staf medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, staf medis di Rumah Sakit Sheila Medika Sidoarjo, menempuh pendidikan dokter di Universitas Brawijaya 2015, LASIK Course and Wet Lab di National Eye Center 2023. Oke, kita langsung saja. Dr. Cesa, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sejawat sekalian. Gimana, masih semangat ya kira-kira ya? Perkenalkan, saya Dr. Cesa, spesialis mata yang nantinya akan menjadi moderator pada sesi ketiga hari ini. Sesi ketiga ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian acara seminar Cornea Masterclass hari pertama. Nantinya akan ada 4 pemateri yang nantinya akan memberikan materi yang tentunya sangat menarik, tidak kalah dari sesi-sesi sebelumnya ya. Jadi diharapkan para peserta untuk dapat stay di sini, kemudian kita juga bisa sama-sama saling belajar dan dapat melihat ya nanti kira-kira pemaparan dari materi-materi speaker-speaker terbaik kita. Mungkin tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung saja ke materi pertama yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Tigor Santoso Sitorus, spesialis mata. Dr. Tigor Sitorus merupakan staf medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Kemudian beliau menjalani pendidikan dokter spesialis mata di Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Beliau juga telah menjalani fellowship di International Islamic University Malaysia, Divisi Refractive Surgery tahun 2024 hingga 2025. Materi yang akan dibawakan adalah mengenai optimizing astigmatism outcomes in cataract surgery. Dipersilakan kepada Dr. Tigor, waktu presentasi 15 menit. Mungkin sambil menunggu, jika nantinya ada pertanyaan dari para peserta yang ingin disampaikan boleh dicatat terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi diskusi di akhir sesi. Kemudian untuk para peserta yang mungkin belum hadir ke dalam ballroom ini, dipersilakan segera hadir ya. Boleh mungkin makanannya dibawa ke dalam, nggak apa-apa, kita sambil makan sambil belajar seperti itu ya.
Gak apa, sampai makan dulu. Oh. Oke, terima kasih teman-teman semua, sejawat semua, guru-guru saya, para senior sekalian. Di sesi ketiga ini, sesi setelah lunch, saya akan membawakan 1 dari 4 topik di sesi ini. Judulnya From Cylinder to Clarity, Optimizing Astigmatism Outcomes in Cataract Surgery. Saya mencoba sharing. Saya mau declare bahwa saya tidak punya financial interest di sini. Jadi highlight pada presentasi siang ini ada introduction, diagnosis, management, dan kemudian saya simpulkan dengan take home message-nya. Jadi secara umum kalau misalnya kita membahas tentang astigmatism itu sebuah kondisi refraksi yang terjadi bisa karena ketidakseimbangan kurvatura dari kornea maupun lensa, itu bisa karena desentrasi maupun dislokasi, tilting dari lensa, bahkan bisa juga karena perubahan geometri dari posterior mata. Kalau misalnya dibagi-bagi menurut lokasinya bisa korneal, bisa lenticular, bisa retinal, kalau dari meridiannya sebagai berikut, atau bisa dibagi menjadi regular maupun irregular. Gitu. Secara umum dari seluruh pasien katarak yang kita operasi, hampir 40%-nya itu punya astigmat di atas 1 derajat, 1 diopter, dan hampir seperempatnya punya astigmat di atas 1,5 diopter, yang akan berubah-ubah seiring perubahan pertambahan usia seseorang. Jadi sebetulnya pertanyaan dasarnya, kenapa kita perlu menangani kondisi astigmatism ini? Kalau misalnya kita lihat di gambar ini, saya ilustrasikan ada huruf A ini, satu mata kondisi normal, satu mata punya astigmat. Kita akan tetap bisa mengenali huruf A tersebut, tapi quality-nya akan berbeda. Dan secara umum kalau astigmat di bawah 0,75 baru pasien akan lebih happy untuk spectacle independence. Gitu. Kemudian untuk menegakkan diagnosis ini kita bisa tahu seseorang memiliki astigmat atau tidak dari pemisahan refraksi baik subjektif maupun objektif, baik dengan manual ataupun auto-K. Bisa juga pada saat pemeriksaan dengan biometri, bisa kemudian alat topografi maupun tomografi. Untuk manajemennya, kalau misalnya seseorang kita ketahui ada astigmatnya, ada 2 pilihan yang bisa kita lakukan, yaitu dengan refractive incisional procedure. Setelah ini akan saya sampaikan beberapa contohnya, atau menggunakan toric IOL. Ada gambar panah ini ke atas menandakan memang secara umum toric IOL akan lebih superior karena memiliki beberapa kelebihan. Gitu. Tapi refractive incisional procedure ini tetap bisa kita aplikasikan di praktek sehari-hari ketika kita melakukan operasi katarak. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya kita dibagi 3, refractive incisional procedure ini yang pertama clear corneal incision di aksis paling steepnya. Kemudian bisa kita lakukan dengan paired opposite clear corneal incision ataupun dengan corneal relaxing incision. Gitu. Yang pertama saya membahas tentang CCI, clear corneal incision on steepest meridian. Jadi sebetulnya ini tidak membutuhkan biaya ekstra, hanya perubahan sedikit kebiasaan dari yang biasa kita lakukan, menyesuaikan dengan steep axis-nya mata itu ada di mana. Gitu. Kita ketahui setiap insisi kita, apalagi di atas 2,4 mili, itu akan menimbulkan entah sebagian efek untuk membuat kornea jadi lebih flat. Nah itu yang akan kita manfaatkan. Jadi punya efek flattening 0,85 diopter silinder. Dan kalau kita melakukan insisi di superior, cenderungnya SIA-nya akan lebih tinggi karena
Kalau kita lihat bola mata itu tidak bulat sempurna tapi sedikit oval, karena perbedaan white to white itu yang akhirnya membuat ketika kita melakukan insisi di posisi superior dia akan lebih berdampak. Dan insisi di bawah 2,4 mm, kalau misalnya sejauh ada yang menggunakan insisi 2,2 atau mungkin lebih kecil dari itu, akan memberikan efek astigmat yang lebih kecil lagi. Gitu, ini ilustrasinya untuk clear corneal incision. Jadi kalau misalnya kita di sini diandaikan di aksis 180 derajat itu ada satu pre-op astigmatism. Kalau kita lakukan insisi persis di 180 derajat, kita bisa mengurangi di sini contohnya ada SIA-nya setengah, jadi sisa setengah di aksis tersebut. Tapi kalau misalnya kita lakukan 90 derajatnya malah akan meningkatkan astigmatism dibandingkan yang semula. Ketika kita membuat insisi yang berbeda, tidak di aksis yang sama maupun tidak 90 derajatnya, malah akan menimbulkan deviasi perubahan dari astigmat itu sendiri. Prinsipnya sebenarnya menggunakan prinsip fisika aja. Begitu. Jadi alternatif yang lain apa? Alternatif yang kedua yaitu kalau misalnya astigmatnya cukup besar, kita bisa lakukan paired opposite clear corneal incision, di mana misalnya kita lakukan insisi main incision kita itu di 180 derajat, di opposite-nya, di seberangnya, di 180 derajatnya kita tambahkan satu insisi full thickness. Begitu. Tapi kekurangannya, metode ini kurang predictable. Karena kurang predictable juga nomogramnya juga kurang available di tersedia. Dan karena ada dua luka yang terbuka, akhirnya meningkatkan resiko endoftalmitis. Alternatif yang lainnya apa? Nah, kita bisa lakukan corneal relaxing incision. Di sini kita bisa lakukan manual dengan biaya yang lebih murah, atau bisa dengan metode yang markerless gitu. Nah, metode ini sebetulnya bisa dilakukan di kamar operasi saat pasien berbaring, baik bersamaan dengan operasi katarak maupun murni sebagai tindakan terpisah, ataupun bisa kita lakukan di slit lamp. Kekurangannya yaitu metode ini memang disarankan hanya untuk yang astigmatisme yang kecil, kurang dari 1,5 diopter, panjangnya tidak sampai 90 derajat jadi 3 kuadran. Setelahnya biasanya pasien akan merasakan foreign body sensation, kemudian prediktabilitasnya tidak bisa dipastikan karena setiap orang memiliki proses penyembuhan yang berbeda-beda gitu. Nah, pertanyaan besarnya kemudian bagaimana kalau misalnya ingin melakukan prosedur ini? Jadi sebetulnya prinsip utamanya kita harus comfortable dulu dengan instrumen yang biasa kita lakukan ketika kita melakukan operasi monofokal. Setelah kita biasa nyaman dengan itu, kemudian bisa melakukan operasi-operasi monofokal kita dengan rutin, dengan metode yang sama, baru kita beranjak ke bermain-main dengan astigmatism. Jadi pada prinsipnya kalau mau pilih pasien pertama untuk mencoba metode ini, pilih pasien yang kooperatif, astigmatismnya kurang dari 1,5, corneal surface-nya normal, tidak ada kecurigaan ektasia. Nah, dan kontraindikasinya sama seperti kan normal corneal surface, berarti kalau misalnya ada keratokonus, ada peripheral corneal disease, itu sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian kalau ada masalah autoimun, karena autoimun akan mempengaruhi proses penyembuhan lukanya, jadi metode ini juga tidak disarankan, apalagi jika ada riwayat corneal surgery sebelumnya. Nah, poin utamanya yaitu kita harus tahu SIA kita sebelum kita berlanjut ke metode ini. Karena SIA itu akan menentukan seberapa besar astigmat yang dikurangi di awal, kemudian seberapa perlu kita menambahkan misalnya corneal relaxing incision. Salah satu kalkulator online yang saya pakai, nah di sini kita tinggal memasukkan data-data pasien kita. Nah, bisa pointernya ya. Nah, dimasukkan data-data ini, kemudian kita kumpulkan semua pasien-pasien kita. Semestinya ketika mengumpulkan data ini kita lakukan dengan pola yang sama setiap operasi supaya datanya bisa cepat terakumulasi dengan baik. Gitu. Setelah kita dapat SIA kita tahu SIA kita, oh ternyata SIA kita setengah diopter. Baru kita manfaatkan aplikasi online ini, ada 2, LRI Calculator
Ini disediakan oleh Johnson Johnson atau ilri.com. Itu bisa diakses di HP maupun melalui komputer. Kemudian bisa setelah kita melakukan pemeriksaan bisa di print untuk ditempelkan di kamar operasi ketika kita melakukan prosedur. Itu kelebihannya kalau website yang LRI Calculator ini dia ada manualnya, petunjuknya. Jadi kalau misalnya diklik yang di atas, yang sebelah kiri itu ada LRI Clinical Information. Nah, kita mungkin kalau misalnya lupa kita bisa refresh memori kita di situ. Gitu. Jadi untuk alat-alatnya kalau manual marking, sebetulnya prinsipnya kalau manual marking kita mulai dari di pre-op, di slit lamp pre-op sebelum masuk ke kamar operasi, pakai marker, kemudian ditandai aksisnya di 0 dan 180, biasanya di yang horizontal. Kemudian setelah di OT baru kita gunakan marker untuk mengetahui kita mau buat main incision di mana dan kita mau memposisikan LRI kita di mana. Gitu. Alatnya bisa menggunakan diamond knife yang adjustable maupun yang fix. Gitu. Untuk yang markerless, kalau misalnya ada biometri dan operating microscope yang support, nah itu bisa memudahkan kita sehingga kita tidak perlu marking sebelum operasi dengan ink marker. Gitu. Pilihan selanjutnya dengan Toric IOL. Toric IOL ini ada berbagai macam versi, ada yang versi monofokalnya, ada yang EDOF-nya, ada yang multifokalnya. Pada prinsipnya Toric ini akan menambah kemampuan dari lensa-lensa tersebut untuk mengurangi astigmatnya. Gitu. Jadi untuk Toric IOL sendiri bisa mengurangi astigmatism sampai 0,75. Biasanya kalau misalnya kurang dari itu agak enggak, kita tidak perlu untuk menggunakan Toric IOL ini. Dan akan semakin berguna ketika astigmatnya juga semakin tinggi. Karena letaknya, karena diposisikan di dalam dan ini bentuknya sudah pasti, akhirnya lebih predictable untuk outcome-nya. Gitu. Yang penting kita bagaimana kita familiar dengan teknologi yang kita gunakan. Tapi dia tidak cocok digunakan untuk astigmat yang irregular maupun kalau terdapat zonular instability. Jadi kalau ada tanda-tanda subluc, ada zonolisis, ada pseudoexfoliasi, sepertinya penggunaan Toric ini akan beresiko membuat hasil tidak pasti. Gitu. Kemudian harus diketahui juga bahwa setiap 10 derajat misalignment akan mengurangi efektivitas sebanyak 33 derajat. Gitu. Untuk memulai pasien-pasien awal sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, dengan LRI. Jadi mungkin hindari pasien-pasien yang perfeksionis, yang grumpy, yang pasien sulit. Coba cari pasien yang easy going, karena itu akan memudahkan kita di kasus-kasus awal. Start dengan diopter 1 sampai 2 diopter, karena kalau misalnya terjadi misalignment pun pasien biasanya tidak terlalu komplain. Lain kalau misalnya ada kita pasang 4 diopter, nah silindernya 4 geser, nah itu akan sangat terasa sekali. Dan mulai dengan monofocal toric. Kemudian cari pasien yang normal corneal surface, nggak ada dry eye-nya, tidak ada pterygiumnya. Kemudian akan sangat membantu kalau kita punya mesin topo dan tomografi untuk mengetahui kalau astigmatnya itu reguler. Begitu. Kemudian poin utamanya sebetulnya ketika operasi aspirasi OVD dengan baik, karena sisa OVD itu bisa beresiko memutar IOL pada masa penyembuhan. Gitu ya. Ini device-nya kalau bisa gunakan device yang sama dengan konsisten. Kita sebelum memutuskan untuk operasi, tear film quality-nya harus bagus, harus familiar dengan IOL platform atau desainnya. Kalau bisa bentuk monofokalnya kita sudah biasa gunakan, baru kita beralih ke versi Toric-nya. Gitu. Ini kalkulator untuk Toric ada berbagai macam, biasanya tiap vendor, tiap pabrikan mempunyai versi kalkulatornya masing-masing. Salah satu yang general yang bisa diakses yaitu yang di website CRS menggunakan Toric calculatornya ini yang di tengah. Kalau yang lain yang Zeiss maupun Ray-Wan, Alcott juga punya kalkulatornya sendiri. Nah nanti yang mana yang dipilih sebetulnya itu tergantung dari ternyata hasil operasinya yang mana yang
paling membuat sejawat happy. Gitu. Untuk alat-alatnya sebenarnya hampir sama dengan yang corneal relaxing incision, baik manual maupun markerless. Gitu. Hanya biasanya bedanya ketika pemasangan implantasi torik itu kita butuh waktu lebih untuk merotasi IOL-nya ke sudut yang pas. Begitu. Ini untuk manual markingnya ada berbagai macam torik marker. Nah, ada yang dengan pendulum, ada yang dengan water pass, masing-masing tergantung dengan sejawat sekalian yang cocok dengan yang mana. Jadi mungkin ketika ada event-event atau pameran gitu bisa dicoba yang mana yang paling nyaman. Gitu, komplikasinya seperti tadi disebutkan ada resiko misalignment yang harus kita sampaikan sebelum operasi ke pasien supaya pasien tidak kaget. Karena kalau misalnya kita sampaikan baru di akhir saat kontrol, nah yang didengarkan pasien ada itu hanya excuse dari tindakan kita, bukan sebagai penjelasan. Kita harus bersihkan OVD sebaik mungkin dan buat luka yang watertight. Jadi ketika menyelesaikan operasi harus cek bahwa tidak ada kebocoran, karena kalau misalnya COA-nya kempes, nah nanti itu bisa berakibat di lensa toriknya itu tersebut. Gitu, take home message-nya yaitu preoperative assessment dari kondisi astigmatisme ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kita punya mesin topografi dan tomografi akan sangat membantu untuk memastikan hasil dari operasi kita. Kemudian kita tailor, kita sesuaikan dengan derajat dari astigmatisme dan dengan patient factor ini, entah dari misalnya dari kemampuan pasien begitu. Kemudian harus ditanamkan juga bahwa toric IOL ini stable dan more predictable, tapi ada alternatif lain selain toric IOL yang bisa kita gunakan yang lebih affordable untuk pasien-pasien kita. Gitu, dan proper alignment itu penting untuk mendapatkan hasil yang optimal selama operasi. Dan mulai dari kasus-kasus yang mudah karena kita perlu untuk membangun tingkat kepercayaan diri kita, apalagi ketika baru-baru pertama memulai mencoba teknik yang baru ini. Gitu, karena kalau misalnya kita langsung memulai dengan kasus yang sulit, ketika terjadi kegagalan pasti tingkat confidence kita akan turun juga. Gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat menarik dari Dr. Tigor Sitorus, spesialis mata. Jadi di sini mungkin yang perlu jadi perhatian ternyata banyak sekali metode yang bisa dilakukan, kemudian step-stepnya yang tadi dijelaskan dari seleksi pasien hingga confidence dari operator gitu ya untuk mengurangi astigmat. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke materi kedua. Materi kedua akan disampaikan oleh Dr. Yuniar Sarah Ningtyas, spesialis mata, dengan materi yang mungkin juga teman-teman sejawat sekalian sering mendapati di tempat prakteknya, di OT-nya, dengan strategi operasi katarak pada kasus uveitis dan pupil yang abnormal atau sulit. Berikut merupakan kurikulum vitae Dr. Yuniar Sarah Ningtyas. Beliau merupakan staf medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Beliau juga telah menjalani pendidikan dokter spesialis mata di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Beliau juga telah menjalani clinical observership kornea di New Zealand Eye Center. Baik, untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan Dr. Tias, waktu presentasi 15 menit. Terima kasih Dr. Cesa atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sejawat dan para senior sekalian. Perkenankan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan beberapa strategi yang akan kita gunakan apabila menghadapi kasus katarak pada mata post-uveitis dan juga pada challenging pupils. Seperti kita ketahui bersama sebagai dokter mata yang melakukan operasi katarak, pupil kecil itu merupakan suatu faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya komplikasi, baik komplikasi intraoperatif maupun setelah operasi katarak itu sendiri.
Ini adalah beberapa kasus yang sering kami temui di Rumah Sakit Mata Undaan. Dan penyebab dari pupil yang kecil bisa bermacam-macam. Karena diabetes, usia yang tua, uveitis di mana bisa tampak di depan ini terjadi sinekia 360 derajat dan terbentuk membran juga. Lalu floppy iris syndrome karena penggunaan tamsulosin, PEX, pseudo exfoliation syndrome seperti yang tampak di gambar tengah tersebut, dan selain PEX juga dapat dilihat kataraknya keras sekali, dan adanya operasi intraokuler sebelumnya. Karena kondisi ini secara umum memiliki kemungkinan untuk meningkatkan permeabilitas blood aqueous barriers sehingga menyebabkan inflamasi postoperatif yang hebat. Apa saja konsekuensi dari pupil yang kecil? Dan ternyata setiap langkah operasi kita akan menjadi sangat menantang ketika pupil itu kecil. Mulai dari kapsuloreksis sehingga kita tidak bisa melihat visualisasi terhadap reksis itu menjadi sulit, sehingga kita sulit menentukan ukuran, bentuk, bahkan apabila terjadi extension dari reksis kita hingga menuju ke margin. Pada saat hydroprocedure juga bisa mengalami kesulitan karena menentukan letak diseksinya menjadi lebih sulit, dan apabila hidrodiseksi tidak sempurna seperti yang kita tahu akan menyulitkan untuk rotasi dari nukleus. Vakoemulsifikasi pada pupil yang kecil dan red reflex yang buruk berujung pada kesulitan untuk menentukan kedalaman dari trench yang kita buat, sehingga kita bisa memungkinkan untuk terjadinya PCR, bisa juga vekotip kita memakan margin dari pupil, dan juga bisa menyebabkan trauma pada kapsul akibat chopper yang masuk ke dalam dan juga melukai kapsul dan menyebabkan PCR. Tentu resiko meningkat untuk terjadinya kerusakan pada iris, perdarahan, iris prolaps, atau bahkan sisa nukleus karena nukleus tersebut tidak bisa teraspirasi dengan sempurna dikarenakan visualisasi yang buruk. Kemudian pertanyaannya, small pupil, apa yang dimaksud dengan small? Seberapa kecil yang dimaksud dengan small pupil itu? Sebenarnya tidak ada suatu kesepakatan seberapa kecil yang dibilang dengan small pupil, karena itu kembali lagi akan bergantung pada keterampilan dari tiap dokter bedah. Namun biasanya 4,5 sampai 5 mili itu sudah bisa dikatakan kecil. Dan juga kita harus mempertimbangkan faktor-faktor lain selain pupil kecil yang bisa menyulitkan kondisi operasi kita. Salah satunya adalah bagaimana status zonulnya, apakah terdapat zonulopati, bagaimana nukleusnya, karena tentu apabila nukleusnya mungkin nuclear sclerotic 2+ dibandingkan dengan 4 or 5 itu akan sangat berbeda penanganannya pada kondisi small pupil. Bagaimana cara kita melakukan manajemen pada small pupil? Sebelumnya kita bisa berpikir menjadi dua hal, yaitu kita lakukan sebelum terjadinya operasi, sebelum kita merencanakan operasi atau preoperatif, ada juga saat intraoperatif. Apa saja yang kita bisa lakukan preoperatif? Ada beberapa hal. Yang pertama, apabila pasien menggunakan myotics, maka kita bisa meminta pasien untuk menghentikan penggunaan myotics. Karena seperti kita tahu sekarang trennya penggunaan myotics itu digunakan untuk presbiopia juga, untuk menambahkan increased depth of perception, dan itu juga sudah FDA approved, sehingga nanti di kemudian hari kemungkinan akan ada pasien yang menggunakan myotics ini selain pada penanganan glaukoma. Lalu kita juga bisa memberikan topical NSAID, biasanya diberikan 3 hari sebelum operasi, dan juga sebelum operasi kita bisa memberikan kombinasi phenylephrine dan juga tropicamid setiap 15 menit 4 kali sebelum operasi. Dilatasi pupil dengan penggunaan kombinasi ini akan lebih efektif karena obat-obatan ini seperti kita tahu bekerja pada otot dilator, yaitu adrenergic stimulator yaitu phenylephrine, yang juga kalau untuk cyclopentolat atau tropicamid itu sifatnya parasimpatolitik, jadi dia lebih ke relaksasi dari sphincter pupil. Apabila memang sulit lebar juga kita bisa memberikan atropin preoperatif. Setelah kita berpikir preoperatif manajemen, selanjutnya ada usaha-usaha intraoperatif yang bisa kita lakukan untuk menangani pupil yang kecil.
Untuk intraoperatif management ini biasanya kita lakukan integrated vision. Jadi kita lakukan yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu menggunakan pharmacological pupil expansion. Namun apabila belum berhasil, maka memang dibutuhkan alat tambahan, instrumen tambahan, atau yang kita sebut dengan mechanical stretching. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk pharmacological pupil expansion, yaitu salah satunya intracameral mydriatics diluted adrenaline. Jadi adrenalin 1:1000, ada juga yang menggunakan fluid-vecofluidnya dicampur dengan epinefrin. Ini sudah umum dilakukan di Eropa, biasanya kita ambil epinefrin 1:1000 ini sebanyak 0,5 cc dimasukkan ke dalam 500 ml BSS, itu untuk mempertahankan dilatasi pupil selama operasi. Dan juga pastikan bahwa penggunaan epinefrin ini menggunakan yang preservative free. Karena apabila menggunakan pengawet seperti bisulfite atau klorobutanol, ini bisa menyebabkan toksisitas pada endotel, dan tentu itu tidak kita inginkan. Selanjutnya untuk pharmacological kita juga bisa menggunakan visco atau kita sebut dengan viscomydriasis, karena visco juga bisa membantu mendorong pupil sehingga memungkinkan kita untuk mendapat akses ke nukleus dengan lebih baik. Apabila belum berhasil juga, biasa kita lakukan mechanical stretching. Mechanical stretching salah satunya adalah membranektomi. Pada kasus-kasus uveitis ini sering kami temukan seperti ini. Untuk membranektomi, apabila membrannya tebal, kita bisa menggunakan seperti yang digambarkan ini. Kita menggunakan kapsulotomi forceps. Jadi kita ambil untuk membrannya melalui tepi yang pertama. Namun apabila membran sangat tebal, kita juga sering menemukan membran yang tebal tidak memungkinkan menggunakan forceps kapsulotomi, maka bisa digunakan seperti micro scissor untuk menggunting membran tersebut di sepanjang tepi pupil untuk kita bisa mendapatkan akses ke nukleus dengan lebih baik. Selain itu kita juga apabila ternyata bukan membran yang tebal tetapi berupa sinekia, baik itu sinekia secara 360 derajat ataupun sinekia sebagian, kita bisa menggunakan alat blunt instrument seperti contohnya iris spatula untuk memisahkan sinekia itu. Ada juga yang memilih menggunakan visco di bawahnya untuk bisa membantu juga melepaskan sinekia yang ada. Seperti dicontohkan di gambar bahwa terdapat sinekia walaupun tidak 360 derajat, pada kasus ini kita bisa lihat dilakukan pelebaran dari pupil menggunakan iris spatula, dan juga selain itu, selain separation of posterior synechiae bisa dilihat di sini sekaligus dilakukan stretching. Karena stretching dari iris ini juga bisa membantu untuk pupil terdilatasi dengan lebih baik. Dan ini kami menggunakan teknik SICS waktu itu sehingga bisa dilihat tampilannya seperti yang ada pada layar. Dan tampak bahwa memang tidak terdilatasi secara maksimal, tetapi paling tidak terdapat perbaikan daripada gambaran awal sebelum dilakukan pemisahan atau sebelum dilakukan sinechiolisis. Nah, pupil stretching ini adalah mechanical stretching yang kita lakukan di awal karena ini cukup mudah dilakukan, tidak memerlukan waktu yang lama, dan juga secara kosmetik itu lebih dapat diterima karena dia tidak akan merubah bentuk pupil dengan drastis dan juga menjaga fungsi dari pupil untuk tetap baik. Namun memang perbedaan sebelum dan sesudah pupil stretching ini apabila dibandingkan dengan metode lainnya, ini metode yang memberikan pupil size-nya relatif lebih kecil dibandingkan metode lain. Caranya bagaimana? Biasanya kita berikan visco di bawah dari iris untuk membuat space antara iris dan juga anterior dari lensa. Kemudian kita bisa menggunakan Coughlin hooks 2, disarankan untuk menggunakan 2, dan juga kita akan membuat diagonal untuk arah yang berlawanan. Jadi Coughlin hook itu ke arah superior inferior, diagonal maupun ke arah vertikal. Coughlin hook tersebut harus berada pada sisi yang berlawanan, dan untuk melakukannya harus dilakukan dalam kondisi yang perlahan dan juga cukup waktunya, karena ini juga memerlukan waktu untuk bisa memberikan hasil.
Ini adalah iris retracting hook, saya rasa ini yang paling familiar ya di antara rekan-rekan sejawat sekalian. Karena metode menggunakan iris hook ini merupakan metode yang aman dan juga learning curve-nya relatif lebih mudah. Namun memang ada negatifnya, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama operasi kita. Biasanya mungkin rekan-rekan operasi 10 menit sudah selesai, ketika menggunakan iris hooks bisa memakan waktu lebih lama. Karena kita membuat insisi di limbus sebanyak 4 atau bahkan 5 untuk bisa membuat bentukan square atau pentagonal opening. Namun harus hati-hati pada penggunaan iris hooks, terutama pupil yang sangat kecil, karena terkadang dia menyebabkan terjadinya tenting pada iris. Apabila terjadi tenting pada iris akan membuat seakan-akan ACD itu lebih dangkal daripada yang awalnya terhitung di biometri kita. Sehingga diperlukan adjustment dari setting VECO kita. Nah, ini adalah pilihan lain yang dapat kita gunakan untuk membuat pupil lebih lebar, yaitu pupil expansion ring. Yang sering kita dengar ada Mal-Eugen ring, di mana ini merupakan terbuat dari polipropilen, jadi dia seperti melingkupi iris sehingga harapannya tidak merusak dari anatomi iris tersebut dan bisa menyebabkan pupil lebih lebar sekitar 6-7 mili. Keuntungannya ini relatif mudah untuk dimasukkan dan dikeluarkan. Injektornya sendiri bisa sesuai dengan main incision kita, yaitu sekitar 2,5 pada kasus ini. Dan dia bisa menjaga atau mencegah terjadinya kerusakan pada iris. Berikut adalah video pemasangan pupil expansion ring. Jadi dimasukkan terlebih dahulu untuk loadingnya dan menggunakan Coughlin hooks. Seperti kita waktu loading IOL, tapi ini dilakukan di awal. Setelah capture yang pertama, kita pastikan hole yang kedua dan ketiga bisa masuk. Oke, dan di 4 sisinya. Oke. Jadi sangat memudahkan untuk bisa melebarkan pupil, dan kemudian setelah pemasangan IOL, tetapi dipastikan visco masih berada di dalam, di intraokuli. Untuk mengeluarkan juga menggunakan alat yang sama, dimasukkan satu terlebih dahulu, lalu bisa ditarik. Nah, namun untuk Mal-Eugen ring ini ukurannya memang relatif lebih besar. Ada pupil expansion ring lainnya yang memiliki ukuran yang lebih kecil, terbuat dari nylon yang disebut dengan Bata-Chargy ring. Bata-Chargy ring atau kita kenal dengan B-hex. Kenapa disebut B-hex? Karena dia bisa membentuk heksagonal, dan ini ukurannya jauh lebih tipis dibandingkan Mal-Eugen ring dan bisa masuk ke insisi sekitar 0,9 mm incision, dan untuk ketebalannya hanya 0,1, sehingga B-hex ini lebih preferable digunakan terutama pada mata dengan anterior chamber depth yang dangkal. Berikut adalah gambaran dari B-hex. Tampilannya seperti ini di bawah mikroskop, lalu menggunakan micro forceps dimasukkan untuk yang paling distal dari kita terlebih dahulu, lalu ke semua sisi dan membentuk gambaran heksagonal. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita berhadapan dengan mata yang ada uveitisnya, katarak pada uveitic eyes. Yang pertama kita harus sadari bahwa katarak pada kondisi uveitis bukanlah katarak biasa, bukanlah katarak fisiologis. Karena uveitic eye ini memiliki resiko-resiko intraoperatif maupun postoperatif yang unik. Sehingga perlu kita tanamkan bahwa tujuannya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan visual outcomes, tetapi juga dengan meminimalisir komplikasi. Kita harus memastikan bahwa uveitisnya tenang, matanya sudah tenang selama paling tidak 3 bulan, lebih dari 3 bulan juga boleh, dan juga kita bisa menggunakan topical maupun systemic corticosteroid atau imunomodulator apabila dibutuhkan.
Tentu ini perlu kerjasama dengan sejawat kita dari bagian IPD atau rheumatologist. Untuk IOL choice, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita lebih prefer untuk menggunakan hydrophobic acrylic IOL. Mengapa? Karena biokompatibilitasnya dan juga memiliki respon inflamatori yang lebih rendah dan juga berdasarkan studi memiliki long-term optical clarity. Sebaiknya hindari penggunaan multifocal IOL ataupun akomodatif IOL pada mata dengan uveitis karena kita bisa meningkatkan resiko terjadinya PCO dan juga fluctuating vision akibat adanya sequelae dari kondisi inflamasi di mata. Maaf Dokter Tias, waktu kurang 2 menit. Baik, terima kasih. Untuk post-op management, perhatikan bahwa kita harus secara agresif mengontrol inflamasi. Biasanya kita lakukan pemberian post-op steroid sebanyak tiap jam atau tiap 2 jam, lalu kita bisa turunkan secara perlahan. Namun dengan pemberian steroid ini kita juga harus memperhatikan bagaimana tekanan intraokular pada pasien. Dan untuk terapi imunosupresif tentunya bisa kita konsultasikan ke bagian rheumatologist. Dan akhir kata, yang bisa kita dapatkan dari sesi ini yaitu kita harus menghargai pupil, respect the pupil. Gunakan viscomydriasis atau mechanical expanders early as needed. Jadi apabila memang diperlukan, jangan ragu untuk menggunakan daripada nanti terjadi komplikasi yang bisa kita sesali. Dan juga untuk menghindari terjadinya trauma pada iris dan agar inflamasi post-op tidak berlebihan. Penting untuk kita merencanakan operasi yang akan kita lakukan dengan baik. Apabila pada mata uveitis kita tidak boleh terlalu terburu-buru, tunggu sampai paling tidak 3 bulan sebelum kita melakukan operasi. Dan seperti yang tadi telah saya katakan di slide sebelumnya, bahwa mengontrol inflamasi postoperatif menjadi hal yang sangat penting. Dan juga kita perlu memonitor adanya cystoid macular edema ataupun IOP spikes pada pasien-pasien seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Junior Sarah Ningtyas, spesialis mata atas materinya hari ini. Mungkin nanti teman-teman sekalian, rekan-rekan sejawat sudah bisa menjadi bekal ya jika ada atau menemui pasien-pasien yang ternyata ada pupil yang sangat challenging, mungkin nanti bisa diikuti step-step dari Dokter Junior tadi. Seperti itu. Selanjutnya, next session, we will come back Associate Professor Datuk Dr. Khairizan Muhammad Kamal, who will take us through the evolving landscape of advanced IOL, helping us distinguish between promise, performance, and pitfall. Berikut merupakan kurikulum vitae dari Profesor Khairizan. Okay, Prof, please. Thank you so much, Yasa. Thank you so much. Yep, nice to be back on the podium. The problem, if let's say we give a talk in the afternoon after lunch, we are actually battling with double eyelid, when you actually have droopy eyelid syndrome. So I try to make it as interesting as possible, but as relevant as possible because it's not easy. So cutting edge IOL in clinical practice, promise, performance, and perils. Now, this is my disclosure. Now, what is the issue when we actually talk about this? Because you need to know the technology. We have two things. We look at the IOL technology in practice, but we want to know what they promise and the performance and the problem that we have with them. Again, I refer the TOR that was given to me. It is a long list of TOR. It's supposed to be one whole day. Let's do it in 15 minutes. So basically, what in the TOR says, the term of reference for my talk is, you actually have to know about the advancement in technology, multifocality, extended depth of focus, accommodating IOL, complication and management, and future direction and complication. So if you look at this, Damon Gatinel, 5 years ago, tried to describe this so people understand. He divided that into the
optical principle and divided that into the intraocular type. Now, he tried to do that, but it's not that easy. At that time, he tried to put where is VVT to put in here. So now, let me actually put you through this. The main thing that you have to understand today is we're going to describe this based on two facts, and I'm going to actually concentrate on one fact. The first one, we want to discuss about the image formation. What kind of image are we getting with this refractive media, which is your lens? Now, we concentrate on that within 15 minutes. Hopefully, you understand the technology of the lens and what they're trying to do. If you look at this, when we talk about the image formation over here, we definitely, when we talk about the lens, we are talking about this type of category. There's a lot of things in IOL and a lot of technology that we have to talk from actually the, the content of it. We talk about the haptic of it, the design of it. But in terms of the image formation, we are talking about the design, optics, and we look at the centrality and focality. And this has expanded from before, if you look down. Now, I don't know whether you can see that. You have mono, multi, EDOF, and then I put there another one, elongated foci, or elongated focus. So if you look at this then, we put this then up. When you have image formation, this is where you get the image from later on, and then you actually have this. So what you have over here is they describing what kind of image did they have actually in the eye. But what they design is the refractive media over here. So if you look at this then, let's look at monofocal. Everybody understand about monofocal because what happened is actually you just have a single focus of vision. You do not have the range of vision. You have only single one and that's it. That's what we aim for. This is very standard, and I give one example in terms of company, Ray 1 family. In Ray 1 family, you can actually have 5 types of monofocal, including toric, but you can actually put in there whether they're aspheric, whether it's hydrophobic, whether it's coating, whether yellow, it doesn't matter. Refractive part is still one which is actually monofocal. Then I have to jump into the accommodation. Why do I have jumped to accommodation? Because accommodation is a single focus, but it is actually a moving focus because you actually move on this side. The other thing that you actually have over here is what we call light adjusted lens. That is the lens itself still on this part actually move, whereas the focus is over here. So accommodation lens is still a single focus lens. So we know about that. We know about the issue that we have. But what we want is actually the range of vision. We want to see far, near, and intermediate. So what strategy that we have? When you talk about range of vision, the first technology that we have almost 30 years ago is actually multifocality. When you have multifocality, that is what it meant. What does it mean? You have multiple focus of light. So you actually get it when you have multifocality. How do you actually arrange from, or how do you arrive from multifocality on this side? It depends on the strategy that people have. I'll give you another example for Ray 1. They do have a trifocal. This is actually when you actually split between 50% far, 25%, 25%. Other company will be 30%, 30%. The other company will actually split them differently. So that depends. Now what happened, if you look at this, what happened in this particular part? How do they actually achieve that multifocality? What technology they use? Now with that, they have many strategies. And that's why the strategy, I've actually delivered this talk before. Again, it takes another 20 minutes to talk about this. But the technology they use, I'm introducing it to you, so later on we can talk about it, is refractive, diffractive, segmented, and apodized. In another company, they call it Achulets. So this is actually the term that people use to us, tell us, because they just want to describe about what do they do at the refractive media lens here to give you multifocality. But there is a problem with multifocality. Everybody knows about this, because when you split, you actually have competing energy towards that. I have another 5 minutes. Okay, so if you look at that, you can see that that's why you start to have the visual disturbance. You have glare, halos, and then you get a starburst. Now, on top of that, for you to get a very good vision with multifocality, you need binocular summation, meaning that the moment that you put 2 eyes together, they become better. But if you do only 1 eye, the patient would actually have problem with neuroadaptation
it will go to the actually occipital cortex. Am I talking too fast? No, because everybody say I'm talking too fast when I get excited. But okay, now how do they get this multifocality with all this? Now then it comes with extended depth of focus. What is extended depth of focus? You look at this multifocality, you look at this single vision, what you want to know is actually you want to extend that range, but without multifocality. How can we do that? Now that's why we go to extended depth of focus, because this one line that you have, what you do is, we know now that one line, your ability to see near and far, or your ability to see clear, is not this single focal length. It's not just one focus. Because when we think about it, you actually be able to see this, not only at that point, you'll be able to see a bit front and a bit at the back from that line of focus. You can still see clear, even though it's not sharp, but you can still see 6 over here. And that's why we identify that as actually the field. Within that field, you can still see clearly despite it's only one single focus. And that particular field, we call it as the depth of vision. And that's why you have extended depth of focus. So using the strategy that they use, using all this, diffractive, refractive, spherical aberration, aspheric, what they do now with the extended vision, or the monofocal plus, is they're playing around with this. Can we actually reduce this? Can we actually increase this? So that is basically extended depth of focus. Now, when you have extended depth of focus, what you have is, you have a range of vision, but it's not complete, because you still cannot give the near. It's not complete. So with that, that's why you have this enhanced monofocal. It is definitely less visual disturbance because you don't have multifocality. And with that, people use aspheric technology. We don't have time to talk about it. We use aspheric technology for you to actually have an extended range of vision. Now, then that's why the reason for that, you still have that depth. You can still actually elongate that foci. But the issue with that is you don't have the full range of vision. Now, with that, that's why you actually have this particular, in Ray 1 family, you start to have this enhanced monofocal. Somebody said monofocal plus. Some said that extended depth of vision, because you basically try to extend. But is it enough? If you look at into what the patient see, you can see the limitations of this, any of the technology. Monofocal, you have that, and then enhanced monofocal, you have that, and after that, you actually have this increased range of focus. But none of them can give you a trifocal type, because trifocal type can give you far, near, and intermediate. Very clear, but it comes with the trade-off. You have dysphotopsia, you have visual disturbances. So what do they do now? Now what they do now is actually said, okay, we can't use this aspheric, all that, diffractive, non-diffractive. So they use a new term now in the market, non-diffractive. They do not want the diffraction. So how do they do it? They actually try to elongate this more. Remember that single focus that we have in the monofocal? They try to make it elongate. So they said, what you need to do is we have to progressively elongate that focus, extend the depth of field. How do they do it then? So you look actually that focus, you will see that, let's concentrate on that. What they do now with the technology is, they try to produce the image something like this. They will try to make it like this, a converging type rather than just elongate. So how do they do it? Because they progressively elongate that focus, they still extend the depth of field, but what they have actually achieved now, as they claim, is the smooth transition between from the distance and near. You no longer have that one buck. So they know now they need a desired focus of characteristic. So once they do that, what technology? The first thing you see, any company who producing this technology, they will actually say this is a non-diffractive, because they marketed diffractive as visual disturbance. So one of the technology that you have now, currently, locally, is actually what they call the X-wave technology. It sounds like X-Men. So everybody got, whoa, this is X technology. That is VVT. VVT actually use X-wave technology, which is actually using a wavelength. So how to explain this? They cannot explain this while they actually launching this. I have to actually find out how they work.
And I actually met with the creator of this. I'll tell you later on how actually it works. So this is actually, you have a wavelength. What they do is wavelength travel like that. They know that if you actually light travel into a different media, if let's say from the less denser media to the denser media, the wave become very slow. So if let's say you split the light then, one actually travel without a media, another travel with the media, you can see that one actually light become slow. Not only that now, you can actually use that media to actually alter where the light goes. So once you do that, then you design the lens that actually have this. So you actually give the light over there, and each part of this light will actually travel differently. So you have the light travel far because it actually goes very fast. They are the one who actually travel very slow because they actually have more refractive media that they have to go through. And then they actually have the shape like this. Now, when you have a shape of light like this, the same source of light that coming from here, when they move, they actually have changed in terms of the shape of it, they become something like this. That's why when Alcon actually have to explain to you on this, they said it is actually stretch and shift, but they don't actually be able to explain it well. So what happens is that light now, when you actually pass through, you have stretched it to become like that and continuous, but you shift it. So you can actually have the nice continuous like that. So once you have this continuous, then you have wave shaping optical principle. Now, very difficult for others, so they actually produce this. You can see that again, this is actually different type. You can see that the way it goes, it actually very smooth. That is one technology. Another technology I believe will come to actually Indonesia is actually this technology. Airbus actually, when they actually announced that in Barcelona last year, you want to maintain this. But apart from using that wavefront, and again, VVT was designed using AI technology. The creator of VVT was actually scientists in NASA. They actually do that because optical bench were unable to do it. So now you have another lens who said that we can do this as well. We call it spiral. Spiral means vortex. If you see a vortex like tornado, you know they have a vortex like that. So what they do is they said, okay, what we can do is actually we create the refractive media, your lens, that actually you join it to be like that in spiral mode, then you get that spiral image. You know, that is actually where it got. So what you get now, you have progressive elongation, you have extended depth of focus, and you have transition from the distance to the near. You have a vortex image. We are assessing it now. I'm implanting it a few now, looking at that. But this is another exciting part that we know. Now, in short, what you need to understand is this. When people come to us about the technology, we get clouded. But as a surgeon, what you want to know, what kind of image that you have, because that is the experience that the patient have. Now, we can talk about later on in the Q&A. Are you worried about the angle kappa? Are you worried about certain things? Because each technology have their strength, and they definitely have their limitation. And that's why actually we will talk about it later on. We'll see how it goes. Now, you know that I actually covered most of it, not all of it, but I hope at 2 o'clock, you know, you'll be able to absorb this, and then I get your attention. Thank you so much for your attention. Thank you, Profesor Khairizan, for the lecture. Memasuki materi selanjutnya yang merupakan materi terakhir ya, akan disampaikan oleh Dr. Sahatan Apitupulu, spesialis mata konsultan. Berikut merupakan CV beliau. Materi yang akan disampaikan nanti adalah cataract surgery in high myopia. Dr. Sahatan Apitupulu, spesialis mata konsultan, merupakan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan dan juga merupakan staf medis Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Kemudian beliau juga telah menjalani program pendidikan spesialis mata di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan juga telah menjalani beberapa training atau course. Baik, Dr. Sahata, kami persilahkan. Waktu presentasi 15 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ke bagian topik yang terakhir ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu berat
kita kita terima materi ini. Jadi di sini saya dapat topik dengan Seeing Deep Cataract Surgery in High Myope. Ini financial disclosure. Jadi dalam presentasi ini kita akan singkat saja karena sebagian sudah disampaikan tadi. Kita akan sampaikan tentang epidemiologi dari myopia, kemudian preoperatif evaluationnya, kemudian intraoperatif, apa yang harus diperhatikan dalam periode intraoperatif dan postoperatif manajemen. Epidemiologi saya rasa kita sudah tahu bahwa myopia ini memegang sekitar 25% dari populasi dan sebagian lebih besar pada populasi Asia dan lebih sedikit pada populasi Afrika. Untuk high myope ini sendiri sekitar 2% dari populasi dan patologi miopia sekitar 1-3% dari populasi. Beberapa studi mengatakan bahwa myopia ini mempunyai keterkaitan dengan peningkatan insiden katarak. Jadi beberapa mengatakan bahwa semakin tinggi miopia itu semakin cepat akan muncul katarak. Sebetulnya dalam operasi katarak dengan pasien high myope itu ada dua hal yang membuat kita selalu berpikir ya. Yang pertama adalah kemungkinan untuk outcome-nya yang selalu ditakutkan itu kalau operasi katarak dengan high myope adalah pertama outcome yang sulit diprediksi dan yang kedua adalah resiko pada saat melakukan operasi. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Untuk preoperatif kita harus pastikan ocular history atau riwayat penyakit, riwayat status matanya yang terdahulu ya. Baik itu refraktif statusnya ya, ukuran kacamata sudah berapa lama pakai kacamata, ada anisometrop atau tidak. Ya, jadi semua harus kita gali. Kemudian ada riwayat dari previous laser vision correction atau pernah melakukan menjalani lasik atau tindakan phakic intraokuler. Dan yang paling penting juga kita harus melihat ada tidaknya retinal problem seperti lattice degenerasi atau macular degeneration. Oleh karena itu setiap pasien dengan high myope sebelum kita melakukan operasi katarak, kalau saya selalu melakukan evaluasi untuk retina dengan kolaborasi dengan divisi retina ya untuk melakukan pemeriksaan sebelum kita melakukan tindakan operasi pada katarak dengan high myope. Kemudian perlu juga kita mendiskusikan dengan pasien tentang target apa yang harus kita akan dicapai dan berapa BCVA yang akan dicapai. Kita juga perlu menjelaskan kalau kita membuat target dengan bilateral correction untuk lihat jauh, tentunya kita pasien akan mengalami kesulitan untuk melihat dekat dan harus tetap dibantu dengan kacamata untuk adiksi. Kemudian apabila kita menawarkan opsi lain, kita bisa menawarkan opsi yang monovision. Atau tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Karisan, dengan teknologi lensa yang semakin lama semakin banyak variasi, kita bisa juga menawarkan lensa-lensa dengan enhance monofokal. Kita juga perlu sampaikan bahwa sebagian besar dari pasien dengan miopia itu mempunyai gangguan pada degenerasi dari fungsi retinalnya. Jadi sebelum kita melakukan saya biasanya melihat begini, kalau pasien dengan high myope targetnya misalnya kita dengan koreksi bisa
bisa 7/10, 6/10 gitu ya, dari 1/60 minus 5, minus 10 gitu ya. Kita selalu bilang, bersedia tidak kalau dilakukan operasi, tajam penglihatannya seperti sekarang kalau pakai kacamata, tapi tanpa kacamata. Nah, seperti itu target realistis ya. Kadang-kadang kita bisa lebih baik. Kemudian kalau yang berikutnya adalah tentang perhitungan yield calculation. Jadi ada dua yang perlu tentang IOL ini. Pertama adalah perhitungannya, yang kedua adalah pemilihannya. Saya rasa tadi sudah banyak disampaikan, sudah dibahas oleh Prof. Kadisan, jadi saya lewati saja untuk ini. Hanya untuk formula memang sampai saat ini ada beberapa yang bisa ditawarkan, dan saya rasa untuk alat pemeriksaan kita, baik itu yang automated atau yang masih ultrasound, kontak imersi, itu masih semua sudah mempunyai formula ini. Jadi untuk yang long eye itu biasanya kita pakai SRKT, SRK2, Holiday atau Hegis. Dan yang generasi keempat itu ada ini Barrett Universal 2 dan Holiday 2 and Olsen, dan kemudian ada yang baru ini adalah Hill Radial Basis Function, Hill RBF. Di sini disebutkan bahwa Barrett Universal 2 itu masih memberikan hasil yang paling baik. Kemudian ada yang unik di formula Hill Radial Basis RBF 2 ini menggunakan pengukuran menggunakan central corneal power dan anterior chamber depth SCD untuk memprediksi IOL power. Jadi dikatakan di situ tidak bergantung pada axial length. Padahal kita tahu pasien-pasien dengan high myop itu kesulitan utama kita adalah menghitung axial length, mengukur axial length. Mungkin nanti Prof bisa menambahkan. Saya juga belum, berarti Hill Radial Basis ini bisa Hill RBF ini bisa lebih akurat untuk pasien-pasien dengan high myop karena dia tidak mengandalkan axial length. Kemudian ada juga yang baru, mungkin saya baru baca tapi belum paham betul, itu adalah Wong K adjust untuk Holiday kalau tidak salah. Jadi Holiday itu axial length-nya di adjust dengan formula dari Wong K itu ya. Kemudian untuk IOL selection-nya sekarang dengan teknologi sekarang kita punya banyak sekali pilihan. Tentunya untuk pemilihan IOL ini kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa ini menurut saya yang terbaik. Kita tetap harus diskusikan dengan pasien, kemampuan pasien, keinginan pasien, dan juga sarana yang kita punyai untuk memilih lensa. Jadi tetap disarankan kita memasang IOL pada pasien-pasien high myop dibandingkan dengan Avaki. Kalau zaman dulu kita kalau power IOL-nya -1 atau 0 kita buat Avaki aja. Itu zaman dulu ya, enggak usah dipasang lensa. Tapi sekarang tidak, karena kita perlu IOL itu untuk menjaga kestabilan dari vitreous. Ada yang mengatakan bahwa untuk pasien-pasien yang kemungkinan akan menjalani operasi retina itu lebih disarankan memakai akrilik daripada silikon. Ini tadi sudah yang untuk monofokal, multifokal, itu sudah dijelaskan, kita punya pilihan. Ada yang beberapa peneliti mengatakan bahwa kalau kita masang lensa dengan power -1, -2 di power minus, itu resiko untuk terjadinya hiperopia lebih besar. Jadi beberapa menyarankan kalau kita memasang IOL dengan power minus, itu target refraksinya dibuat agak sedikit minus ya, -2. Di sini disarankan -2. Kemudian untuk
intraoperatifnya, anestesi, saya rasa kita semua sudah sepakat ya kalau memang pada pasien dengan aksial yang tinggi itu tidak dianjurkan untuk retropulbar karena risikonya lebih besar. Topical anestesi dan subtenon atau subkonjungtival lebih disarankan. Kemudian untuk surgical tekniknya, untuk katarak surgery ini yang menjadi tantangan sebetulnya adalah anatomis dari pasien-pasien dengan high myop itu adalah peningkatan dari anterior chamber depth. Jadi anterior chambernya lebih dalam. Kemudian floppy dan capsular bag yang besar. Capsular bagnya pada myop itu selain dia besar, dia juga terutama kapsul posteriornya itu lebih floppy ya. Jadi. Kemudian adanya sundular weakness. Kemudian untuk resiko dari keadaan anatomis ini adalah adanya intraoperatif floppy iris syndrome. Irisnya kadang-kadang bisa terjadi retropupil block ya. Kemudian ada sundular dialisis. Kadang-kadang kita melakukan operasi katarak dengan high myop di awal tidak apa-apa, tapi di pertengahan tiba-tiba ada subluxasi. Itu sebetulnya sudah ada sundular dialisis. Bisa posterior capsule rupture, kemudian retinal detachment dan choroidal hemorrhage. Jadi yang perlu dijaga pada saat melakukan operasi dengan katarak dengan high myop adalah menjaga anterior chamber. Kita menggunakan OVD dengan sebaiknya, kemudian membuat luka operasi yang baik untuk mencegah leakage supaya BMD-nya lebih terjaga. Kemudian kita meminimalisir stres dari posterior kapsul dan sonula atau retina. Itu dengan menurunkan tinggi botol atau mengurangi IOP. Memang tidak ada setting yang absolut untuk high myop. Karena pasien high myop tidak selalu juga dia bilik mata depannya dalam. Kadang-kadang ada juga yang dangkal. Jadi tergantung situasional pada saat kita melakukan operasi. Kalau kita biasanya IOP dijaga di antara 60 sampai 80 pada pasien-pasien high myop ini kadang-kadang bisa diturunkan 50, kadang berapa juga sampai 40 mm. Kemudian meningkatkan flow rate dan mengurangi energi. Beberapa peneliti mengatakan bahwa komplikasi yang terjadi pada high myop ini berkaitan dengan usia dan axial length, tapi tidak berkaitan dengan refraktif statusnya. Jadi 1,04 kali dengan bertambahnya usia dan 1,22 kali setiap pertambahan 1 mm dari axial length. Kemudian yang paling sering terjadi komplikasi adalah ruptur kapsul posterior, kemudian sonularisis dan anterior kapsul tear. Untuk komplikasi yang lanjut itu bisa terjadi, yang paling sering adalah retinal detachment, kemudian vitreous hemorrhage. Juga untuk pasien-pasien dengan high myop ini bisa juga terjadi refractive error. Mungkin pada satu hari, 1 minggu itu visusnya bagus, tapi setelah 1 bulan, 2 bulan itu bisa terjadi perubahan visus. Berapa mengatakan bisa karena adanya kapsular phimosis, yaitu lebih besar resikonya pada pasien-pasien dengan high myop. Kemudian bisa muncul makular edema, dan yang terakhir yang paling banyak adalah terjadinya PCO pada pasien-pasien dengan high myop. Resiko terjadi PCO-nya lebih besar. Untuk follow up, kita melakukan pemeriksaan IOL stability, kemudian secara periodik dilakukan pemeriksaan fundus, dan kita perlu melakukan
kolaborasi dengan retinal spesialis. Biasanya pasien, kalau saya biasanya 3 bulan, 6 bulan saya konsulkan ke bagian retina. Soalnya saya ada beberapa pasien itu dalam 1 bulan pertama visusnya 10/10, tapi setelah 4 bulan ablasio. Jadi kalau kita sudah pernah mengalami seperti itu tidak akan pernah lupa. Jadi pasien akan selalu kita refer untuk kolaborasi pemeriksaan. Ini adalah salah satu contoh ya, ini baru aja pasien kemarin. Jadi pasien usia 33 tahun, wanita 33 tahun dengan koreksi mata kanan 1/60, koreksi speris plus 10, silinder 3,5, 5/10, pinhole tidak maju. Mata kiri dengan koreksi yang sama 7/10, pinhole tidak maju. Pasien ini datang untuk LVC, untuk laser vision correction. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sudah ada katarak subkapsular posterior, tipis sekali. Jadi tidak kita anjurkan untuk dilakukan LVC, kita anjurkan untuk dilakukan operasi katarak. Jadi kita planningnya direncanakan untuk melakukan operasi Veco dengan menggunakan lensa atelisatri torik. Mungkin tadi tidak masuk yang paling bagus ya Prof ya. Tapi karena memang ini yang disetujui ya kita lakukan mata kanan dilakukan operasi pada 17 Juni 2025 dan mata kirinya tanggal 24 Juli 2025, 3 hari yang lalu. Kemarin melakukan pemeriksaan hari pertama karena ini pasiennya kataraknya lunak sekali, jadi saya tidak melakukan tindakan dengan Vecotip tapi langsung dengan IA, irigasi bisa. Kemudian kita pasang lensa multifokal tritorik. Hari pertama untuk mata kanan ini sudah 1 bulan ya, tapi untuk mata kiri hari pertama juga visusnya 8/10 dengan Jagernya Jager 30. Jadi pasien cukup puas dengan kondisi ini. Mohon izin Dokter Sahata, waktu kurang 1 menit nih. Ya, pas terakhir. Jadi untuk tegemesinnya, jadi operasi katarak pada high myop itu bisa dilakukan dengan aman asal kita melakukan planning yang baik, kemudian melakukan surgical technique dengan baik, dan yang tidak lupa adalah melakukan counseling pada pasien dengan baik. Jadi semuanya bisa diterima oleh pasien. Memang pada operasi katarak dengan high myop ini semakin banyak alat kita punya untuk melakukan pemeriksaan, semakin banyak resiko yang muncul. Dulu-dulu tidak pernah diperiksa, sekarang makin lama. Tapi kita juga dibantu dengan semakin berkembangnya teknologi operasi dan teknologi lensa seperti yang disampaikan, macam-macam lensa. Kita akan terbantu untuk bisa mencapai hasil operasi yang baik. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dokter Sahata atas materinya yang cukup menarik. Mungkin selanjutnya karena keterbatasan waktu kita lanjut langsung ke sesi diskusi. Mungkin saya batasi 2 penanya terlebih dahulu. Silakan. Silakan Monggo Dok. Bisa ke area standing mic yang disiapkan di ujung. Terima kasih. Ini sebetulnya pertanyaan untuk mungkin semua pembicara ya, cuman saya tanyakan juga untuk Prof, jadi saya sampaikan dalam bahasa Inggris. Is there any limitation regarding the degree of myopia with or without amblyopia, assuming other parameters are normal? When is the implantation of multifocal IOL recommended or not recommended? I mean, how low can you go with multifocal IOL in patient with high myopia, especially refractive lens exchange?
That's number one. And then second, what do you think about small aperture IOL and the connection with the depth of focus? Thank you. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan. Please, Oh, Prof. okay. So I'll go first. So how low can you go with the myopia? Is that what you're saying? Okay. Now this is very interesting because let's say there's no abnormality, there's no staphyloma, everything is good. Now, it's just the limitation is the power that you have, and that's why a lot of people go for Zeiss because Zeiss have a low power. The only thing is what do you actually aim for? Now, many surgeons would actually err to actually leave a bit minus because they worried about it. Yeah. So now, and then at that particular time, you have to understand people are still looking at which formula is good for you to go. So now, if you ask a lot of people will still have that, that particular take. If you actually aim for in a high myop, I have seen many patients, many surgeons actually said they will actually aim to leave a bit of myop, right? Okay, I did that for a long time. I did that only like when I actually review my results, they end up really myop, a bit myop. So I have actually shift now into emmetropia, and the reason why I do that because of the data. I look at if I use Barrett's K, and then if I look at everything, there's nothing there. If I aim for whatever that I want, usually it goes into plus minus 0.5 to minus 0.5, yeah, 0.25. So that's why I understand where you come from. I personally do not have any limitation on the high myop in terms of power. Dr. Sahata? Jadi untuk pasien-pasien dengan myopi ini kita tidak bisa ada satu konsensus untuk semua. Jadi kita harus melihat masing-masing pasien. Ada pasien-pasien seperti yang pasien saya tadi di samping karena alasan pembiayaan juga usianya masih 33 tahun. Beda dengan pasien, saya pernah melakukan operasi pada pasien dengan usia 56 tahun, dia seorang dosen dengan minus 18. Itu saya pakai lensa monofokal, saya tidak pakai multifokal. Dan saya sisakan seperti yang dibilang sama Prof. Kairisan itu saya buat sisa minus 1,5. Dengan dua-duanya saya beranikan buat minus 1,5, jadi tidak monovision, Prof. Jadi dua-dua saya buat minus 1,5 karena pemikiran saya orang dengan minus 18 jadi minus 1,5 itu tanpa kacamata bisa. Tapi dia membaca dekatnya lebih nyaman tanpa kacamata. Kalaupun dengan kacamata ketergantungannya berkurang. Jadi pasien itu 2 tahun 3 tahun yang lalu saya buat lensanya IOL-nya minus 1 dan plus 1. Power IOL-nya minus 1 dan plus 1. Itu visusnya malah lebih bagus dari pasien ini, bisa sampai 9/10 pasiennya. Pasiennya senang sekali. Jadi kita harus banyak diskusi kebutuhan pasien itu apa, kemudian apa yang bisa kita sediakan. Saya rasa itu. Very true. Your next question is IC8, the Yes, people, correct. right? Yeah, small Okay. aperture IOL. So yeah. So if I use it, I use it in the eye with actually have high aberrated cornea, post-scar and everything, which I cannot use any other lens. I want a pinhole effect. And they do well a bit, but not to say that they, you get a good vision, but they are better vision. Because sometimes with this patient with cornea issue, you can't get the power when you calculate them. And that's why we actually bound to actually using IC8. And we tell the patient, you get some vision, it's not going to be perfect, but better. But with this patient, still they have glare. Because the aberration, if let's say you have scar, post-accident, you have scar, you can't give any other lens, you give IC8, and then they would actually see better, but they still have some glare because of the central scar they have sometimes. I'm not sure whether that's answer your questions. Yeah, and about the
terms of depth of focus for the small aperture IOL, does it give the same satisfaction as the other IOLs? Yeah, so that's why even you actually have camera, you have a lot of things that you actually use, the eye drop. You have that, you do have the elongation, but how long is the elongation, we don't know. They have some sort like a pinhole effect, you can actually have, but we never know. So many of them actually start to actually make it smaller, but you can't give too small because you have a tunnel vision. But they have definitely have that range, but I don't think it's a full range when they do it. Does it answer the questions? Yes, thank you. Thank you, Prof. Thank you. Yeah. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. If not, can I ask Dr. Tigor? Oke, Prof. So, how do you decide which patient will get toric IOL? It come to you, when you look at it, in terms of your flow, which patient you decide, okay, I will do toric with this patient. What is your practice like? So then we can share with others how does it actually, which K do you look at and how do you, yeah. Okay, basically, most of my patients is BPJS patients with the government insurance, but are we talking about the BPJS, the government insurance or the private So the patients? government insurance, you don't use toric, you just do LRI. Yeah. Okay. Yeah. Those who actually, if let's say it's not under government, they self-paid. Let's say they say, I really self-paid, I want the best lens. How do you decide which patient actually get toric and which patient doesn't get toric? Okay. Well, I usually evaluate during the clinic, the office. I evaluate the anterior and the posterior segment. If everything is okay, usually then I proceed with the biometry procedure. If the and also the specular microscope. If the patient is a candidate for phaco, then I will proceed with. I will think about putting toric IOL if after I see the biometry result. Okay, what is the K that you're looking at? What is the corneal astig that you actually, the number of corneal astig that you decide? This is actually for toric and this is not for toric. Usually I see, after I see the K, then I look also at the total K. Okay, what is the magnitude of the K? It's like Viva, sorry Tigo. Tigo feel like Viva. So basically I want the number. Do you actually start implanting in, if let's say they have corneal astig minus 1.5, do you actually, so what is your limit? The smallest that that I do 1.5. 1.5. Yeah. So if the patient have -1, you might not put toric. -1. Corneal astig. The seal, just one. Yeah. The seal. No, I usually offer the LRI to the patient to correct the. Okay. I just want to understand. Yes, you have. Sorry, do you, yeah, you please, yeah. Because I just want to know the practice. Yeah. So for me, my limit is like -1 cell power, but for LRI, I'm not thinking that is the best long term because we cannot really predict how the cornea will behaves, and sometimes it becomes more challenging long term. I think when you have really like post LRI and then doing cataract surgery afterward, because the stability is become questionable in that way. So I think currently I prefer toric IOL. If let's say it's -1. Yeah. If less than -1, then I just let it be. Okay. Yeah. Okay. Something. Sure. I choose 1.5 cell because I usually if less than 1.5 I adapt to the steepest axis of the patient. So in cases like 1 cell, I think the residual will be 0.5, which is not really significant. So I will just leave it be. All right. Okay. Chesa, do we have time? Yeah. So the reason why I want to share you with this because 20 years ago when we start on the toric, it's a very slow take. If you look at my list now, almost 85% of my patients have toric. And then when the patient doesn't have toric, I keep worried. Why this patient doesn't have toric? Now the reason for that is there's a change in the practice.
I think when we started off the toric in our place, we hear what people say. If you have the anterior K, the anterior astic, which is we take from anterior, right? Or the keratometry of -1, only then you actually offer the toric IOL. So then the practice have actually changed. I think for the past 6 to 7 years, you have changed that. No longer you depends on the K, you depends on IOL calculator, toric calculator. So in our place now, regardless whether you want it or not, all patients will actually have the toric IOL calculation. And then from that toric IOL calculation, we see whether you need toric or not. How low is my K in all my patients, which I have 85, -0.5. The reason for that is because the SIA. Because when you put in the toric IOL, you need to put your surgical induced astigmatism, your SIA. Then you would know that whether even -0.5 in my hand, I might be a bad surgeon, I do not know. In my hand, that patient need toric. So all of a sudden, the toric has to become mainstay. So if any lens come to my practice, for example, they have new launch, if they don't have toric version, don't come, because we cannot use. Right, so, and the result has been very good because we get 90% of the patient is between -0.25 to -0.5 in terms of the toricity. Now I'm sharing this to you because the standard practice in the public health in Malaysia, the seal have to be -1.5. And the one who wrote that is me. I wrote that 15 years ago because that is what they did 15 years ago. And when I want to change that, they cannot change anymore. They say, no, we cannot change. You wrote it. Oh man. I'm just sharing it to you because this have shifted. Yeah, they are out there, and that's why we train our staff. Everybody, whether they can afford it, they cannot afford it, we actually say, we calculate for toric. If you do not want, please sign that you do not want, and then we just put implant. And the other reason for that is because medical legal. I hope it will not come to Indonesia, but in Malaysia it has come to that. And this is many years after that. The patient said they still do not have good vision because of the astigmatism, because the surgeon never offered them the toric, back 7 years ago. And the surgeon said, yep, we never offer because I don't think you can afford. That become the breach of duty of the surgeon. They settle out of court, but they still, I hope it will never come to Indonesia, but I think it will because everybody is like that. So that's why in our training now, the residents have to calculate toric for all the patients, whether they use it or not. But whatever that you're practicing is not wrong because I wrote it like that before as well. It's just that we just move on and then, whether it's worth it or not, I'm not sure. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, thank you Prof for your sharing. Baik, karena waktu sudah sampai di ujung acara hari ini, mungkin izin saya tutup untuk sesi ketiga, sesi terakhir hari ini dalam acara seminar Cornea Masterclass hari pertama. Terima kasih kepada seluruh pembicara, Dr. Tigor, Dr. Yuniar, Prof. Khairizan dan juga Dr. Sahata. Izin saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita baru saja menyelesaikan sesi ilmiah yang ketiga dengan penuh teknik dan strategi taktis dengan kasus-kasus katarak yang menantang ya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan moderator atas ilmu yang sangat aplikatif dan juga menginspirasi. Sekarang saatnya kita sesi penyerahan plakat yang akan diserahkan moderator kepada narasumber. Untuk yang pertama, kami silahkan penyerahan plakat kepada Dr. Tigor. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Tigor. Oke. Baik, terima kasih dokter.
Selanjutnya penyerahan plakat kepada Dr. Tias. Kami silahkan beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Tias. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya penyerahan plakat kepada Profesor Khairizan. Kami silakan beri aplaus yang meriah untuk Profesor Khairizan. Oke. Terima kasih Prof. Dan selanjutnya penyerahan plakat kepada Dr. Sahata. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Sahata. Baik, sekarang silakan untuk moderator dan semua narasumber bisa maju ke depan untuk foto bersama. Oke, berikan senyum terbaik untuk penutup sesi ilmiah hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga narasumber. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa 3 sesi ilmiah telah kita lewati. Untuk saat ini kami informasikan kepada peserta, silakan dapat mengakses LMS dan mengisi post-test simposium hari ini. Karena batas pengisian maksimal hari ini pukul 00.00. Sekali lagi, kami mohon untuk peserta dapat mengakses LMS dan mengisi post-test simposium hari ini maksimal batas pengisian jam 00.00. Baik hadirin, karena kita sudah sampai di penghujung rangkaian acara hari ini, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti serangkaian acara Cornea Masterclass 2025 dari pagi hingga sore hari ini, dari teori hingga kasus, pembahasan nasional sampai pembahasan internasional, semua kita lalui dengan satu tujuan, menjadi tenaga profesional yang makin siap menghadapi tantangan katarak dan transplantasi kornea yang kompleks. Terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber, moderator, dan seluruh sponsor yang telah mendukung berjalannya acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Global Selaras Medica, Meiji, Cendo, PT Pancaraya Krisna Mandiri Surabaya, Optik Tunggal, Optalindo, PT Medek Mandiri Utama, PT Berjaya Mandarin, PT Suryatama Medica, Zeiss, Alkon, Topsindo Megah Utama, Mandara Medica Perkasa, Sanbe, Avina, Inhouse, dan Dokter Spesial. Baik, semoga Cornea Masterclass di tahun ini bukan menjadi akhir dari sebuah seminar, melainkan awal dari ketelitian yang lebih dalam, empati yang lebih luas, dan visi yang lebih terang untuk pasien dan juga untuk diri kita sendiri. Kami informasikan bagi peserta yang mengikuti workshop, fakoemulsifikasi dan juga wet lab eksisi kornea, esok akan dilaksanakan di lantai 2. Untuk wet lab eksisi donor kornea dilaksanakan di ruang Vision 1. Untuk workshop Veko dilaksanakan di ruang 2 dan 3. Untuk pembagian kelompok akan kami bagikan dalam grup WhatsApp dan untuk registrasi besok akan dibuka mulai pukul 8.30. Atas nama panitia dari Cornea Masterclass 2025, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.